Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Salah satu muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja sahabat semuanya berada, tentu saya berharap berdoa semoga semua sahabat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diberikan suasana ketentraman, ya, keharmonisan bersama keluarga, dipanjangkan umurnya, tetap dalam keadaan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengajak sahabat semuanya untuk membahas, mengkaji tentang sejarah, ya, sejarah yang berhubungan dengan konflik, ya, daripada para tokoh-tokoh agama Islam pada generasi-generasi awal Islam, ya, yang pada video sebelumnya saya sudah sampaikan, yaitu yang begitu sangat misteri, ya, sampai sekarang menjadi bahan pertanyaan, penelitian dan kajian tentang konflik yang begitu sangat besar yang menimbulkan sebuah akibat yang besar, yaitu yang sudah tidak asing lagi, ya, seorang tokoh, ya, ulama atau wali, kalau disebutnya wali, ya, istilah wali itu ulama. Zaman dulu tokoh agama lah yang pertama kali Islam disampaikan, yang dikenal dengan istilah wali songo. Jadi wali songo adalah merupakan tokohnya dari para wali-wali, para ulama-ulama gitu. Kalau sekarang mungkin MUI-nya, ya, di antara MUI ada tokoh-tokoh utamanya yang 9 wali songo itu, yang berkonflik, berpolemik hingga menimbulkan sebuah kejadian yang sangat besar, yaitu yang tokoh seorang wali yang kontroversial, ya, yaitu yang masyhur, ya, daripada Syekh Siti Jenar, ya. Semoga Allah merahmati mereka semuanya, ya, karena mereka bagian daripada tokoh-tokoh di dalam agama Islam. Adapun benar dan salahnya itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang perlu dan penting bagi kita adalah mengambil pelajaran peristiwa itu dan kemudian meneliti apa saja sih yang sebetulnya menjadi penyebab, ya, sampai terjadinya seperti itu, ya, karena itu merupakan sejarah yang pahit, ya, yang sangat-sangat menyedihkan, ya, sampai para tokoh itu sedemikian besar bersiteru sampai mengambil keputusan yang sangat-sangat, masya Allah, sangat alhamdulillah, ya. Kita sangat-sangat prihatin, ya, sampai hukuman mati lah, ya, apapun versi beda ceritanya, yang jelas, ya, penghilangan nyawa, ya. Jadi ini menarik buat saya, karena kalau saya terus renungi, saya pikirkan, ya, dari tokoh-tokoh agama, dari kejadian, saya lebih cenderung ini adalah merupakan, ya, sebuah skenario, ya, politik, ya, atau skenario orang tertentu, ya, atau kekuasaan lah, sahabat. Jadi ini menarik karena mereka itu adalah tokoh-tokoh yang memang memiliki peran penting dalam kekuasaan umat Islam dan perkembangan, ya, daripada umat dan agama Islam pada saat itu. Jadi ini menarik buat saya jadikan bahan lebih dalam lagi mengkajinya, dan saya sampaikanlah kepada sahabat-sahabat sekalian agar kita sama-sama bisa mengambil ibroh, hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, ya, dan kita bisa mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya lanjutkan lagi nih. Kemarin saya udah gambarin bahwasanya ada indikasi penjajah yang sudah mulai mungkin membuat rencana itu. Kemudian sampailah kepada yang diarahkan adalah fitnah dan mencoba untuk mengadu Dewan Wali sehingga menjadi lemah, ya kan, kekuatan Islam, karena kekuatan Islam atau kerajaan Islam sangat ditentukan oleh kekuatan dari para ulamanya atau wali-walinya yang saat itu, ya, dikenal dengan istilah
wali 9 ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi atau mungkin juga wali 9 terkenal setelah kemudian, yang jelas dewan wali ya, sama dengan majelis ulama lah kalau kita sekarang ini. Jadi ini yang dalam tokoh-tokohnya mengalami konflik yang akhirnya menimbulkan kejadian yang sangat memprihatinkan. Jadi ini yang menarik perhatian untuk saya lanjutkan kajiannya, pembahasannya, kupasannya oleh sahabat-sahabat sekalian, tentu dengan mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya. Kalau ada keburukan kita bisa menghindarinya, atau sekurang-kurangnya kita bisa lebih menilai sesuatu lebih baik lah. Jadi tidak terbawa dalam suasana konflik yang masih ada sampai sekarang ya. Itu sahabat sekalian. Walaupun informasinya karena pemahaman sejati benar dalam tasawuf yang menyangkut wahdatul wujud itu yang umum ya, mengaku sebagai Tuhan ya, sebagai Allah, itu yang umum ya tersebar. Tapi kalau saya teliti dalam lagi, itu bukan topik yang menyebabkan mereka itu mengambil keputusan seperti itu gitu. Dan bukan karena itu pula alasannya, tapi di dalamnya karena sudah ada campur tangan ya, tokoh yang ya tujuannya ingin menghasut ya ulama juga yang masuk ke dalam lingkaran, yang sudah menjadi bagian lingkaran daripada dewan wali ya, yang di sana dia menimbulkan hasutan gitu, yang akhirnya kemudian mengambil langkah penyebaran, dan akhirnya mau tidak mau wali harus mengambil keputusan gitu, dan akhirnya keputusannya ya harus situ jelas harus siap dihukum dengan hukum kematian, sahabat sekalian. Jadi nah ini saya teliti terus ini, jadi saya baca sumber-sumbernya ya. Nah, dan dari sekian sumber saya ambil dulu patokannya dari ya yang ada di serat Sentini ya. Serat Sentini salah satu karya ya yang memang di abad 18 ya, abad 17-18, tapi setidaknya kita punya bahan yang lebih tua lah untuk menilai tentang bagaimana sih sebenarnya peristiwa itu ya, keadaan itu. Jadi ini yang saya jadikan sebagai dulu acuan. Ada beberapa saat yang saya baca, tapi itu dulu yang saya jadikan sebagai acuan untuk menyampaikan bahasan dan kupasan saya tentang masalah ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan sahabat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi serat Sentini di sana ya ada kisah ya yang menceritakan bagaimana tentang musyawarahnya, tentang diskusinya para wali ya di Astana Giri ya, di Giri Kedaton ya, di tempat daripada kediaman daripada Sunan Giri ya, di mana mereka berkumpul untuk memusyawarahkan tentang persoalan umat, persoalan agama, sampailah kepada pendalaman ilmu yang lebih spesifik ya, yang hanya dimiliki oleh para ya tokoh-tokoh lah, orang yang sudah matang dalam ilmu keagamaannya atau tasawuf ya, sambil karena memang itu menjadi kajian yang paling utama di antara para wali gitu. Jadi keutamaan para wali itu adalah dilihat dari tingkat ketinggian pendalaman ilmu tasawufnya. Nah itu salah satu forumnya ada membahas tentang pengalaman atau peningkatan kualitas masing-masing wali. Nah, mereka saling menyampaikan secara terbuka ya di dalam, tapi tertutup, hanya para wali saja yang hadir atau orang-orang yang dianggap oleh para wali sudah memenuhi syarat untuk bisa hadir di dalam ruangan yang tertutup itu ya. Itu dijelaskan ya dalam serat Sentini ya. Yang pertemuan di Giri Kedaton yang dipimpin oleh Sunan Giri. Jadi Sunan Giri yang memimpin. Kenapa ya? Karena Sunan Giri itu salah satu tokoh ya yang ada di Dewan Wali atau di Wali Songo yang memiliki tempat yang ya punya kekuasaan lah, karena jadi pesantren tapi sekaligus seperti pemerintahan ya yang kecil ya, tentu di bawah daripada pemerintahan Kesultanan Demak ya, seperti itu. Jadi dia memiliki wibawa khusus di samping sentral berkumpulnya para wali, dan juga dia membangun sebuah tatanan masyarakat dengan sebuah kepemimpinan. Jadi dia sebagai pemimpin masyarakat juga atau pemimpin umat lah, atau seperti sultan gitu. Jadi dia memang sangat besar wibawanya yang namanya Sunan Giri atau Giri Kedaton ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi situ tempat berkumpulnya para wali, mengupas, membahas tentang berbagai macam permasalahan
umat dan keagamaan sampailah pendalaman tasawuf, yang tentu yang paling inti yang menjadi topik kajian para wali adalah kajian tasawuf. Karena kalau orang-orang yang udah matang dalam ilmu agama di zaman abad itu, yang begitu populer ya kajian tasawuf. Karena kalau kajian yang lain itu ya udah umum ya, dan kajian tasawuf juga menjadi kajian yang menjadi sesuatu yang menjadi maskotnya pada saat itu. Jadi sudah, artinya beda di abad setelah peristiwa itu ya, peristiwa kajian itu ya tasawuf sudah mulai agak menimbulkan citra yang buruk ya. Itu jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi kajian tasawuf kajian yang sangat ya diutamakan lah dalam pertemuan itu sahabat sekalian. Jadi ini yang ingin perlu saya bahas. Jadi ketika pertemuan itu sudah menjadi pertemuan yang rutin ya, dalam skala tertentu mereka mengadakan pertemuan ngebahas ya, sampai ke titik kajian tentang tasawuf ya, tentang ketuhanan ya, tentang bagaimana sejauh mana peningkatan ilmu dan pengalaman mereka tentang ketuhanan. Nah, itu sahabat sekalian ya, tentu di situ berbeda-beda ya, itu berbeda-beda. Nah, dari semua perbedaan tidak ada yang memang yang menyolok yang disampaikan, semuanya hampir mendekati kesamaan. Cuma satu yang memang penyampaiannya agak kontra atau agak vulgar ya, seperti dia itu daripada Syekh Siti Jenar ini, yang di sana dia menyatakan bahwasanya sampai ke tingkat penyatuan ya antara hamba dengan sang pencipta. Nah, itu yang menimbulkan sebuah kontra, dan para wali menyalahkan itu seperti itu. Tetapi di sana tidak ada sampai ke tingkat tuduhan bahwa itu adalah merupakan sebuah kekafiran dan harus diberikan sanksi yang keras ya. Karena apa? Karena itu kan pembahasan ilmu, jadi bukan sesuatu tentang penegasan hukum ya, bukan hanya pendalaman pribadi masing-masing. Itu seperti itu ya sahabat sekalian. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya itu masih dinetralisir oleh Sunan Giri ya. Pada dasarnya kita memang menyampaikannya berbeda-beda, dan Syekh Jenar atau Syekh Lama Abang menyampaikan dengan cara terbuka, dan tentu ini akan menimbulkan salah persangka. Jadi perbedaannya hanya kepada menyampaikannya, tapi pada pahamnya kita hampir sama. Artinya di situ mereka sih nggak terlalu menimbulkan sesuatu yang benturan yang keras ya. Nah, sahabat sekalian, jadi itu saya teliti, saya baca ya itu. Nah, justru yang timbulnya kontra ketika ada salah seorang yang hadir nih pada pertemuan berikutnya, ada hadir ya. Bahkan ya karena memang rame kan, jadi saat susahnya menjadi rame, jadi pengen banyak yang pengen hadir. Tentu di yang hadir itu ya memang dianggap sudah sekelasnya para wali atau para ulama ya sahabat sekalian gitu. Itu mulai banyak tuh dari yang lain tuh untuk hadir mendengarkan tentang diskusi itu ya sahabat sekalian. Ini di Surat Sentini nih yang saya baca, yang saya perhatikan ya, itu. Jadi ketika adanya orang-orang yang baru hadir ya, dari ada Panembahan Madura, ada Pangeran Palembang ya, ada dari Campa gitu, dan wali-wali yang lain hadir. Nah, situlah mulai tuh dijelaskan di dalam Surat Sentini nih ya gitu, tentang mulainya nih timbulnya ketika Syekh Jenar masih menyampaikan dalam sebuah, meneruskan penyampaiannya dalam sudut pandang atau pengalaman dia. Nah, di pertemuan yang banyak dihadiri sama yang lain itulah mulai timbulnya suasana panas atau suasana ketegangan, dan sampailah sebuah langkah untuk memberikan hukuman yang keras kepada Siti Jenar ya sahabat sekalian. Biar lebih jelas sahabat-sahabat, saya bacakan ya terjemahannya di bait yang ke-18 wahai sahabat. Nah, ini kalau bait pertama itu menceritakan masing-masing pengalaman ya spiritualnya, pendalaman tasawufnya, ketuhanannya, dari
masing-masing ya, para wali ya, termasuk dalamnya ada Wali Songo ya, itu termasuk juga yang lainnya ya, yang tidak masyhur ya, tapi ya, dia bagian daripada anggota Dewan Wali juga ya, seperti Pangeran Palembang yang gitu, kemudian Penembahan Madura ya, itu. Nah, jadi dan satu lagi nih nanti ya. Nah, jadi di bait yang ke-18 aja saya bacain dulu nih. Itu ya. Jadi di bait yang ke-18 ya. Jadi Prabu Satmata atau Sunan Giri ya, menyampaikan ya, setelah hasil masing-masing itu menyampaikan di bait pertama, kedua sampai ke 17 dan 16 ya, 17. Situ Sunan Giri itu udah sejenak juga udah menyampaikan juga apa yang menjadi pengalaman dia ya tentang penyatuan ya. Ya saya jelaskan di bait yang ke 13 itu jelas menyampaikan nih. Ini baik ke saya dulu nih, ini terakhir ya. Sejenak dalam menyampaikan bahwa dalam menyembah Allah, yang sujud dan ruku adalah Allah, yang menyembah dan disembah adalah Allah. Akulah yang berkuasa, yang berwenang, tak ada yang lain selain aku. Itu ya sahabat sekalian. Nah, ini mulai nih Tijina menyampaikan tentang penyatuan, tentang sesuatu intinya kepada Allah. Mau itu makhluk apapun, semuanya bagian daripada Allah. Nah, ini di situ ya, tetap dia bertahan. Intinya adalah penyatuan, sahabat sekalian. Ini. Jadi nggak ada sesuatu selain Allah. Gitu. Artinya ya sampai benda pun dihubungkannya kepada Allah. Tapi itu kan dalam pengertian tasawuf, bukan pengertian syariat ya, beda lah. Kalau pengertian tasawuf itu nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa syariat ya. Itu seperti itu. Nah ini nih nanti nih, nah itu. Nah, akhirnya wali pun menyalahkan ya, tetap mengkritik gitu ya. Nih, nah, tapi dijelaskan ini bicara tentang pendalaman tasawuf, bukan tentang kajian syariat ini. Gitu. Jadi dia bahasa sujud dan ruku itu bukan dalam bahasa syariat. Gitu. Dijelasin sebenarnya. Gitu. Tapi tetap disalahkan penyampaiannya yang seperti itu, bahasanya, narasinya tetap disalahkan, tapi dinetralisir oleh Sunan Giri di bait yang ke-18 ya. Prabu Satmata atau Sunan Giri menyampaikan bahwasanya akan tetapi pendapat Syekh Tijana terlalu itu berani. Nah ini daripada saudara-saudara semuanya. Padahal maksudnya tiada berbeda, maksudnya sama. Gitu. Hanya penyampaiannya terlalu kasar, berani seolah memiliki arti yang berbeda sehingga ya, nah ini terlalu jelas dan diucapkan bisa salah paham hingga membuat orang jadi menganggap menggampangkan agama gitu. Dan membuat orang menjadi bingung bagi yang tidak memiliki pembimbing atau guru. Nah, jadi sahabat sekalian itu dijelasin. Jadi terlalu lugas nih bahasanya nih. Memang awalnya juga Sunan Giri menyampaikan, tolong disampaikan dengan bahasa yang jelas ya, tidak dengan bahasa kias. Tapi rupanya penyampaian Syekh Tijana ini menurut Sunan Giri terlalu keras atau terlalu lugas ya gitu. Nah rupanya walaupun sudah diredam seperti itu, ini ada salah seorang nih yang hadir lagi nih selain itu, yaitu yang bernama Syekh Maulana. Nah, ini yang nanti pada bait yang berikutnya diungkapkan Maulana Maghribi, Syekh Maulana Maghribi. Nah ini nih di sini di pangkalnya nih, pangkal mulai situasi yang tadi ternetralisir tiba-tiba mencuat menjadi tegangan, di mana Syekh Maulana Maghribi hadir ya. Kemudian ini di bait yang ke-20 ya, saya bacakan nih. Kalau kita baca di serat Sentini ya, di bait yang ke-20 nih. Ini bahasa Jawa tapi saya terjemahkan dalam bahasa ini aja ya. Yang saya ambil terjemahnya aja ya, seperti itu. Karena
saya juga nggak menguasai bahasa Jawa ya, tapi yang jelas setidaknya kita bisa sebagian tahulah apa sih jalan cerita yang terjadi sebenarnya, siapa sih, bagaimana, sehingga kita bisa tahu dari sedikit meneliti tentang percakapan yang ada di Serat Centini ya, seperti itu. Jadi hadir saya Maulana Maghribi dan juga orang-orang besar dari Champa. Wah, ini dari Champa nih, dari Champa itu dari Kamboja, Vietnam ya, Champa. Jadi wah, ini udah banyak orang lain nanti masuk ke situ ya, ini udah banyak nih, udah campur nih. Disinilah awalnya timbulnya kajian yang tadinya bersifat khusus intern menjadi fitnah, menjadi masalah, menjadi malapetaka, menjadi bumerang, wahai sahabat-sahabat sekalian gitu. Terlebih lagi ketika seseorang yang bernama Syekh Maulana, ya diungkapkan itu Maulana Maghribi ya, yang hadir, kemudian itu semakin lebih mengarah kepada tendensius, semakin lebih mengarah kepada sebuah perkara yang bukan membahas keilmuan tapi cenderung kepada kepribadian, wahai sahabat sekalian ya. Di sana dia hadir ya, ada 7 wali lainnya. Nah, sana bertanya dia, gitu, benarkah nama Tuan Siti Jenar? Nah, ini kan udah pribadi, dia bicara tentang Siti Jenar ya kan. Nah, ini dah bahasanya sudah mengarah ke tendensius. Jadi ketika Siti Jenar menyampaikan bahwa sesuatu itu adalah Allah, baik itu berhubungan dengan diri kita ataupun yang lain, ya itu semata-mata bukan dalam konteks pribadi sebetulnya, tapi ini mengarah ke pribadi dia. Nah, ini dia mulai menggiring nih. Ini bahasanya mulai menggiring ke pribadi. Itu, dan mungkin Siti Jenar tahu bahwa orang ini memang udah nggak apa ya, udah yang maksud yang tidak benar, bukan untuk mengkaji ilmu tapi sebenarnya untuk mencari kelemahan dan mengarahkan kepada tuduhan atau fitnah, wahai sahabat sekalian. Jadi maka dijawablah dengan diplomatis ya. Siti Jenar menjawab, ya, jawabannya Allah namaku ya, tiada lagi Allah lain yang mewujud dalam diri Siti Jenar, sirna Siti Jenar. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, jadi dimulai nih keributan dengan hadirnya seseorang yang di situ disebutkan Syekh Maulana atau Maulana Maghribi ya. Nah, ini, dan di sini dia sudah mulai mengajukan pertanyaan ke arah yang sifatnya tendensi atau kepribadi ya. Kalau tadi Siti Jenar menyampaikannya secara umum ya kan, bahwasanya yang nyembah itu Allah ya. Nah, jadi situ mulai ada sebuah makna wahdah ya, ihtihad, nyatuan ya, sampai mengarah ke wadah, ke penyatuan yang berbentuk wujud ya. Tapi ini pertanyaan ini mengarah ke tendensi sebenarnya, jadi mulai menjebak nih, mengarahkan. Jadi dia langsung bertanya, bukankah Tuan Siti Jenar itu ternyata tahu bahwa orang ini akan menjebak gitu, akan, kalau dibilang iya dia Siti Jenar ya berarti bukan Allah kan begitu. Sedangkan dia ingin menjelaskan tentang pengetahuan tentang Allah itu yang terhubung dengan sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada kan gitu. Kita kan selama ini memang memahami tentang Tuhan atau Allah itu kan sesuatu yang nggak hubungan dengan nyata ya. Adapun nyata hanyalah wujud daripada apa amalnya itu, fiilnya ya gitu. Dalam tasawuf itu ada 3 kajian, ada 3 tahapan kan, isim ya, kajian tentang asma ya, tentang kemudian tentang sifat, af'al dan zat gitu. Nah, sedangkan yang dibahas oleh para wali pada saat-saat sebelumnya itu sudah membahas kepada tingkatan yang keempat tentang zatnya, nggak baca lagi tentang asmanya, tentang sifat dan af'alnya. Walaupun para wali-wali berusaha untuk ketika menyampaikan tentang penemuan kajiannya mereka masing-masing, mereka hanya sampai ke tingkat af'al dan sifat. Tapi Siti Jenar berani langsung mengarah kepada zatnya yang dihubungkan dengan ciptaannya, wahai sahabat sekalian, seperti itu. Tapi ini memang intinya sebenarnya sudah ingin mengarahkan. Jadi ketika ada suatu pemahaman yang agak sedikit mendalam, dan tentu kajian yang mendalam itu sesuatu yang kontra ya dengan sesuatu yang tertulis atau sesuatu yang standar. Kita ambil contoh saja di Al-Quran sejenak ya, kita alihkan dulu analoginya atau perumpamaannya. Ketika Musa dengan Nabi Khidir ya alaihi wassalam bertemu membahas syariat hukum, itu udah berbeda.
Itu apa yang dilakukan Nabi Khidir itu jelas sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan tidak mungkin Allah memerintahkan, Allah menyampaikan sesuatu yang dia larang di dalam wahyunya atau di dalam hukumnya, kan begitu. Makanya Nabi Musa begitu sangat tidak tahan ketika melihat apa yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam. Yang pertama, merusak perahu nelayan yang menjadi sumber dia mencari makan, yang kemudian anak kecil yang dia dia habisi kehidupannya, nyawanya, rumah yang berantakan yang nggak jelas nggak ada orangnya dia rapihin. Itu kan sesuatu yang buang-buang waktu sia-sia ya, wahai sahabat. Nah, itu analogi. Jadi kadang-kadang nggak bisa, dan memang itu proses itu Nabi Khidir tidak bisa menyertakan yang lain. Nabi Khidir memberikan hanya rahasia berdua. Nah, itu pun juga peristiwa itu juga begitu. Ketika orang lain itu entah mungkin karena tidak mengertiannya, tapi saya lebih cenderung ada maksud tertentu. Jadi orang ini memang memang sengaja untuk menjadikan itu sebagai sumber fitnah dan memecah belah Dewan Wali ya, yang dipimpin oleh Wali Songo. Wahai sahabat sekalian. Jadi ini, di sini langsung dia memberikan tuduhan dengan pernyataan Siti Jenar yang langsung. Kan dia tahu apa yang mau dia maksud. Orang ini bertanya, Siti Jenar tahu ini maksudnya itu ingin menjebak gitu, tapi sengaja disengajakan masih Siti Jenar itu dengan jawaban yang membuat orang itu terlihatlah maksud dia itu sebenarnya pengen menuduh Siti Jenar itu kufur gitu, dan terungkap gitu. Dan yang lebih hebat lagi, dia langsung menghasut ya, di bait yang ke-23 diungkapkan ya, Maulana Maghribi ini ya, wahai para wali, percuma ya kalian mengajar, masjid kalian akan kosong ya, agama akan rusak ya kan, kemudian harus ya orang seperti ini harus dihukum dengan pedang. Wah, ini udah mengarah, ini udah ekstrim, ini udah makin radikal ya, dan tidak pantas ya kan seorang ulama, seorang wali langsung memberikan vonis yang menghabisi nyawa sesama ulama, yang tentu kan bisa diselesaikan dengan cara yang lain, bisa ditahan lah atau dipenjarakan, ditahan ya kan, hingga dia tidak menimbulkan fitnah ya kan, sampai dia sadar atau bagaimana ya kan, karena bisa saja dia berbicara itu memang dalam keadaan dia fana, tidak sadar. Nah itu karena banyak orang di tasawuf itu yang dia bicara itu dia nggak sadar, bukan dengan logikanya, dan sesuatu yang disampaikan yang tidak sadar yang nggak bisa dihukum kan dalam syarat begitu. Nah ini, tapi memang intinya memang sudah ingin menghabisi Siti Jenar dan memecah belah wali itu. Dan memang berhasil ya, akhirnya para wali pancing juga emosinya, mengambil sikap langsung memberikan hukuman itu di bait yang ke-24-nya. Nah, setinya diikat ya, dan dengan 4 orang santrinya ya, itu di situ diikat ya, itu menurut dalam kisah yang ada di versi Serat Centini. Alam bisawab, karena serat ini kan juga serat yang di abad yang kemudian, ini kan kejadiannya di abad 15 ya kan. Nah, sedangkan Centini di abad 17-18 pembuatannya itu yang dibuat oleh Amengkurat III ya, raja ya, yang ada di Jawa ya. Nah, itu yang memerintahkan kepada 3 orang ahli, menterinya yang ahli di bidang ilmu pengetahuan ya, untuk membuat sebuah mengumpulkan kisah-kisah yang pelajaran-pelajaran lama dijadikan satu kitab ya, bernama Serat Centini, yang sebenarnya banyak mengisahkan Syekh Among Raga ya, salah seorang daripada keturunan daripada Sunan Giri. Wahai sahabat sekalian, yang sebenarnya nama serat ini aslinya namanya Tambang Raras, nama istri daripada Siti Jenar, tapi dia memiliki pembantu abdi yang namanya Centini. Nah inilah yang dijadikan nama. Nah itu sahabat sekalian, tapi ya, nantilah pada kesempatan yang lain kita akan bahas sejarah serat Centini ini adanya. Dan ada serat yang lain, ada serat yang banyak ya, tapi memang ada banyak versi, tapi ini dulu yang saya jadikan patokan ya. Nah, sehingga tokoh yang namanya Maulana Maghribi ini menjadi satu penyebab timbulnya itu malapetaka. Nggak fokus nih, sekarang siapa nih yang Maulana Maghribi yang hadir pada saat itu jadi pertanyaan kita, menjadi bahan penelitian saya juga, siapa nih? Nah
Ya, karena mulailah kita cari data, kita pelajari lagi kan, ya karena setahu kita yang namanya Syekh Maulana Maghribi itu, yang saya tahu itu ya yang Sunan Gresik itu, yang ada di Jawa sana, ya kan gitu. Tapi setelah saya teliti lagi ternyata tidak. Ini Sunan Gresik itu wali tua ya, wali pertama dalam jajaran Wali Songo lah ya. Dan wali Songo itu kan wasilah wali yang berdakwah di tanah Jawa ya. Sebenarnya Sila Wali Songo juga pada saat itu belum begitu masyhur. Maksud itu kan setelah peristiwa pertikaian ini baru nama Wali Songo itu saya seperti diangkat lah gitu. Sebenarnya dulunya Dewan Wali sih sebenarnya. Itu sebelumnya aja. Sedangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim ya, dengan Maghribi, itu justru dia hidup wali pertama dan dia di zaman itu sudah tidak aktif, sudah tidak ada. Dia meninggal di abad ke-14, wahai sahabat sekalian. Jadi ini nggak tepat diarahkan kepada beliau gitu. Ada lagi Syekh Maulana Maghribi yang di Parangtritis ya, itu kan yang di Gresik ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Nah itu ya, ada lagi di Parangtritis, itu lebih muda lagi 1419 malah. Sedangkan kejadian konflik ini terjadi tahun 1505 dan 6. Ya berarti 1500 sudah mulailah terjadi pembicaraan ya, sudah mulai ada desas-desus bahwa pemahaman tasawuf Siti Jenar sudah mengarah kepada wahdatul wujud yang ada di Arab yang dikenal Ibnu Arabi atau Halaj kan gitu ya sahabat. Tapi pada saat itu nggak terlalu dimasalahkan karena mereka udah tahu bahwa hal yang begitu sudah ada dan mereka yang menjalani juga paham dia bicara dalam keadaan fana, bukan dalam keadaan dia sadar seutuhnya. Seperti itu ya sahabat sekalian. Nah kalaupun dia tiba-tiba dalam keadaan bicara itu karena udah ada kepentingan diplomatis, karena sudah ada sebenarnya orang ini memang bukan untuk membahas ilmu, tujuannya untuk ingin menjerat atau ingin mencelakai ya, otomatis ya dia bicaranya pun sudah tidak lagi dengan kebenaran ya wahai sahabat sekalian. Jadi ini dulu yang paling penting nih, ada orang yang memang dia punya sifatnya sangat tidak bagus, menyebab timbulnya tadi suasana jadi panas keruh dan akhirnya timbullah malapetaka gitu, menimbulkan korban dari salah seorang wali yang ada di Dewan Wali, itu Syekh Siti Jenar atau Syekh Lama Abang terkenal ya. Ada yang saya Raden Abdul Jalil, banyak lah namanya sahabat sekalian. Ini kita marah, siapa nih yang malah Maghribi yang hadir pada pertemuan yang menimbulkan fitnah dan menimbulkan wali menjadi terhasut itu ya sahabat. Nah, dari yang Gresik enggak, karena dia lebih tua, jadi kejadiannya dia nggak nyampe tahun 1500. Nah itu begitu juga yang di Parangtritis, dia lebih tua lagi gitu, saya teliti itu. Ada lagi yang di Tegal itu lebih muda itu, bahkan itu sudah lewat masanya, dia abad 16, ini abad 15 kejadiannya. Ada yang dekat di Cirebon tapi juga tidak mungkin. Kenapa? Karena yang di Cirebon pun di saat dia juga tua juga, jadi sudah hampir mangkat gitu. Jadi bahkan mangkatnya pun di abad 15, di saat itu dia udah mangkat. Jadi, ini misteri buat saya. Ya mungkin ada sahabat-sahabat yang tahu bisa kasih informasi ya. Ya biar kita lebih jelas. Oh ini loh. Apakah memang karena konflik ilmu atau konflik kepentingan, kekuasaan atau pihak penjajah yang sebelumnya sudah punya strategi. Jadi kita lebih jelas. Itu sehingga kita bisa pelajari bagaimana setelah kejadian si Maulana Maghribi ini perbuatannya. Jadi kita bisa tahu. Jadi bahan buat kita peneliti. Kalau memang sih nggak salah ya kita tetap ya harus menyatakan salah gitu. Tapi sesalah-salahnya saya pikir ulama semestinya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah tanpa harus terjadinya peristiwa yang sangat menurut saya kita udah over juga ya. Ya kalau memang di penjara aja, ditahan aja dia gitu. Seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian nih, dan tidak ada memang sejarahnya selalu dengan pedang. Sini udah mulai udah mulai panas lah gitu, hingga timbullah berbagai macam ya, akhirnya murid Cina nggak terima lah ya kan gitu, timbul kekacauan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi ini masih misteri. Maulana Maghribi ini misteri. Saya coba baca semuanya nggak ada yang memastikan Maulana yang mana nih, yang di Gresik kah, yang di Parangtritis kah, yang di Tegal kah, yang di Cirebon kah. Ini masih misteri. Dan yang lain lagi karena banyak orang menggunakan nama Maghribi. Nah Maghribi ini adalah merupakan sebuah istilah buat orang-orang
yang asalnya dari negeri Afrika, yaitu Maroko, ya Yaman, ya sekitar-sekitar itulah gitu, Afrika ya cenderungnya ya. Jadi karena orang zaman dulu kan nggak begitu paham letak-letak ya beda juga lah, karena kalau sekarang nih Indonesia, dulu Malaka itu 4 negara sekarang, ya kan? Disebut Malaka itu ada dulu, sekarang udah nggak ada gitu. Adanya ya sekarang kalau nggak Indonesia ya Malaysia, kalau nggak Singapura, kalau nggak Thailand. Nah itu Malaka ya, karena Malaka itu daerahnya 4 negara tadi, itu kan udah berubah. Nah ini kan zaman juga berubah, Maghribi yang dimaksud pada zaman itu dengan yang sekarang mungkin akan berbeda maksudnya. Nah, tapi yang pasti orang Maghribi itu orang yang berasal dari daerah Afrika Utara, itu daerah Afrika lah, yang paling utama dari Maroko, sama sekalian. Jadi yang ini masih misteri. Jadi ini misteri yang siapa nih? Saya masih teliti, gitu ya sahabat sekalian. Karena di karyanya Agus Sunyoto itu beda lagi. Terus saya lihat lagi dari pengkritiknya lain itu juga beda lagi. Nah, ini masih misteri, masih belum ada sebuah keputusan. Siapa yang Maulana Maghribi yang hadir pada saat pertemuan yang terakhir itu, yang tiba-tiba dia hadir, kemudian dia memberikan sebuah vonis atau fitnah ya, karena sama dengan fitnah itu kan, menyatakan si itu adalah kafir itu, kemudian menghasut untuk memberikan hukuman ya, yang tegas. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini yang perlu saya garis bawahi dan saya teliti. Malam Maghribi ini saya belum menemukan yang mana nih, apakah yang dimaksud dengan Sunan Gresik, apakah yang dimaksud dengan Maghribi yang ada di Parangtritis. Dia lebih tua lagi tuh, apa sebelumnya Wali Songo yang pertama dia sudah ada, itu berdakwah itu. Apa yang di Cirebon? Nah, Cirebon agak mendekati gitu, karena peristiwa penyidangan ya itu ada 2 versi, ada yang di Cirebon, ada yang di Demak, kayak kan gitu. Sedangkan peristiwa ini pembahasan ini masih di Giri Kedaton. Ini ada Giri Kedaton, ada Demak, ya ada Cirebon, ini 3 versi. Tapi yang terpenting kita satu aja dulu ya, karena ini nggak mungkin karena kita kekurangan bahan. Ini bahan ini pun juga bahan di abad 17 ya, bukan di abad yang ini, tapi diambil dari kejadian yang ada di abad, cerita-cerita yang ada di serat yang sebelumnya, sahabat sekalian. Ya cukup bingung ya buat saya mengasihkan aja. Saya semakin tertarik ini karena kenapa? Karena kita banyak nih, makin pepecahan di ulama makin banyak ya, makin kacau. Saya kadang-kadang banyak aliran, masya Allah. Jadi saya berpikir untuk tarik ke belakangnya dulu, mundur lah. Nanti saya akan juga kaji nih, kita akan bahas juga di zaman Nabi Muhammad bahwa itu sudah ada memang strategi untuk menghancurkan Islam dengan cara fitnah dan memecah belah ya, itu sudah ada. Jadi bukan hanya politiknya Belanda, bukan ya. Dan Belanda juga sudah pakai juga, tapi di sebelum zamannya Belanda, zaman Nabi Muhammad itu udah ada ya, yaitu dengan tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ya kan. Kemudian dilanjut lagi di zaman Utsman ya kan gitu, terjadinya ya peristiwa kericuhan, pemberontakan ya, demo ya yang rusuh hingga menewaskan Khalifah Utsman bin Affan. Itu juga diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah. Nah, sama peristiwa ini pun ada yang memprovokasi sehingga terjadilah benturan, hingga ada hukuman Dewan Wali menyatukan hukuman mati kepada Siti Jenar. Siti Jenar ya dia santai-santai aja, dan di dalam kitab Sentini dia yang terakhir, yang di bab terakhir 31 ya. Ini sini setelah dihukum tuh ya, versi setelah Sentini dihukum dengan hukum pancung ya, sehingga dia wafat, sehingga beberapa hari dia lihat kondisi fisiknya tetap dalam keadaan baik. Itu bahkan menimbulkan harum yang wangi, yang menakjubkan menurut Sentini nih. Kalau Sentini dengan dia berkata gitu, Syekh Lemah Abang yakin dan mantap ya, jarang orang seperti dia yang tidak berhenti ya, tidak surut ya, walau mendapatkan ancaman dia tidak mundur dari apa yang dia yakinin. Jadi sahabat sekalian, itu diakui dengan Sunan Giri ya, sahabat sekalian. Jadi ya inilah sebuah penyesalan yang diungkapkan, kenapa kok sampai harus melakukan sebuah hukuman seperti itu, sahabat sekalian, begitu maksudnya. Jadi
Inilah sedikit yang ingin saya ambil sebagai tambah wawasan kita. Jadi ini masih misteri. Jadi saya berharap ya kita bisa melihatnya dari dua sisi aja lah gitu, tanpa ada perasaan kecurigaan. Karena ya ketiga buat apa juga, orang kita juga kalau belajar juga nggak mungkin juga bisa kayak gitu ya kan, apa yang kita curigain ya itu karena itu bukan pelajaran makanan kita itu. Kalau kita belajar belum tentu mampu. Nah itu saya yakin karena zaman sudah berbeda ya kan gitu. Tapi bagaimana kita bisa melihat, oh inti masalahnya bukan di ilmunya situ jenar, inti masalahnya ada biang keroknya nih, ada tukang adu domba, tukang fitnah, tukang mengacak-acak, tukang ini. Sehingga ketika ada ulama yang berbeda pandangan, berbeda ilmu, berbeda pengetahuan, punya kelebihan, punya inovasi, itu akan menjadi sasaran empuk untuk dijadikan bahan fitnah dan akan menjadi sumber yang bisa mengadu domba. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, kebenarannya Allah alami shawab, karena yang benarnya Allah menjadi rahasia apapun bahasanya tetap masih menjadi rahasia ya, mau wahdatul wujud mau tidak wahdatul wujud tetap sampai hari ini menjadi rahasia. Ada yang menyatakan wahdatul wujud pun juga ternyata tidak bisa membuktikannya tentang keberadaannya sampai hari ini ya kan begitu. Yang terpenting buat kita, apa sih penyebab utamanya? Penyebab utamanya tetap adanya masih pihak-pihak yang ingin menjadikan umat Islam itu tetap dalam keadaan lemah. Nah itu yang kita harus waspadai sama-sama sekalian. Dan kedua, kita jangan terpancing dengan perbedaan ya. Sekarang ini kan masih panas ini kan antara nasab apa gitu. Makanya kalau saya cerita lagi, wah saya lebih lucu lagi, dihubungkan lagi nasabnya nih sama ini. Kalau alami sof ya kebenarannya, yang pasti wah semakin lebih menarik, semakin lebih jelas saya melihat fakta sejarah sahabat sekalian. Jadi itu aja dulu yang bisa saya sampaikan nih. Nah, malam maghrib ini masih menjadi PR buat saya pribadi juga. Mungkin sahabat-sahabat yang lain bisa bantu menjelaskan, memberikan informasi ya nanti ya, berdasarkan tentu data-data yang ada di ini ya, kitab-kitab lama ya, seperti itu bisa nanti ya, semakin memperjelas ya, gimana letak-letak kekurangan dan kesalahan dan kehilafan. Sekali lagi ya, Allah alam bisawab ya. Rabbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina sabit aqdamana wa sunnah kafirin. Ya astagfirullahalazim ya, kita berlindung kepada Allah dari semuanya yang nggak tahu ya ini ya, semuanya yang penting itulah yang saya garis bawahi. Ini satu yang menjadi saya cari datanya belum ada yang pas. Itu ada informasi menyatakan itu dia orangnya yang dimaksud dengan saya maghrib yang gitu loh. Yang di sana yang di sini saya ada Allah bersama. Di situ tidak dijelaskan. Di beberapa saya buka-buka lagi ya dari Google ya, nah ada saya temukan ya itu. Jadi ya lebih sih kita ada zaman canggih ini jadi kita bisa banyak tahu ya. Kalau enggak kan kita susah nyari kitabnya mana ya kan, mesti ke orang-orang Jawa di keraton sana yang ada repot. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, jadi sekali lagi mohon maaf ya segala kekurangan dan kehilafan semata-mata ingin lebih jelas aja. Nah, itu persoalannya cukup masih polemik ya sekarang, dan ya saya ingin lebih jelas tentang terima kasih buat semua sahabat yang sudah partisipasi dalam channel ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang baik ya, berupa subscribe, nonton dan membagikan ya, yang komentar ya. Mudah-mudahan terus berkembang dan bermanfaat ya. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya. Rabbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina sadida qadamana wa sallallahu kafirin. Rabbana firlana li ikhwanina allazina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah